uji validitas, reliabilitas, normalitas, kategorisasi, dan uji beda. Namun di sini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa di sini saya menggunakan data teman saya yang dimana variabel pertamanya itu ada stres akademik dan variabel keduanya itu ada perilaku agresif. Nah, jadi ini hasil dari data teman saya yang diuji kepada 100 responden. Nah, jadi yang pertama-tama itu kita uji validitas dulu. Nah, langsung. Nah, nanti data ininya itu data jawaban dari responden kita salin sampai totalnya juga nih sampai sampai total. Ini juga nanti disalin lalu masukkan ke SPSS. Nah, ini saya beri kode SA karena variabel pertamanya itu stres akademik. Langsung aja ke analyze, ke college, ke bivariate. Nah, ini kita pindahin dulu ke sini. Nah, jadi itu datanya kita masukin semua ke variabel dari yang item pertama sampai item yang terakhir. Nah, termasuk juga total. Pindahkan, langsung klik OK. Nah, jadi ini tampilan dari uji validitas. Nah, cara bacanya itu bisa dilihat dari signifikannya. Jika di bawah 0,5 itu maka variabel tersebut dikatakan valid. Nih, ini dilihat dari signifikannya. Nih, ini kan di bawah 0,5. Terus juga variabel keduanya itu nah 0,0 juga, yang selanjutnya itu juga sama, nah dan seterusnya. Tapi cara baca validitasnya itu ada dua cara. Nah, yang pertama itu dari signifikan highlightnya yang saya beritahu tadi. Ini kalau di bawah 0,5 itu variabel bisa dikatakan valid. Nah, kalau cara baca yang keduanya itu bisa dilihat dari F-tabel. Karena data yang saya gunakan ini 100 responden, yang dimana itu F-tabelnya itu harus di atas 0,195. Nah, jadi lihat dari percent correlation-nya. Nah, ini kan di atas 0,195. Jadi valid. Nah, selanjutnya juga di atasnya 0,740, selanjutnya juga begitu. Nah, dan juga seterusnya. Ini baru variabel yang pertama. Nah, lanjut lagi, balik lagi ke SPSS-nya. Kita uji yang perilaku agresif. Sama seperti tadi, data yang ada di Excel itu pindahkan ke SPSS-nya mulai dari item pertanyaan 1 sampai 9. Karena yang variabel kedua itu itemnya cuma 1 sampai 9 saja. Langsung saja sama seperti tadi, klik analyze, lalu correlates, bivariates. Nah, masukkan semuanya juga. Nah, langsung aja klik OK.
Sama cara bacanya itu kayak tadi ada dua cara. Yang pertama bisa dilihat dari signifikan tailored, yang dimana kalau di bawah 0,5 dat itu data bisa dikatakan valid. Nah, ini kan di bawah juga ya, di bawah. Terus selanjutnya juga di bawah juga signifikan tailored 0, dan juga seterusnya begitu. Nah, cara yang kedua itu bisa dikatakan valid karena di atas 0,195, karena RT tabelnya itu karena 100 responden, jadi harus di atas 0,195. Nah, ini kan karena kita menggunakan SPSS, jadi di sini lihatnya version correlation. Itu, nah ini kan di atas totalnya 0,575, 0,754, dan 0,773. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi variabel yang saya gunakan mau dari variabel yang pertama stres akademik dan variabel yang kedua perilaku agresif itu semuanya valid. Selanjutnya kita akan uji reabilitas. Sama kayak tadi, datanya nggak ada yang diubah, langsung aja ke analyze, ke scale reliability analysis. Ini pindahin dulu semuanya. Oh, ini saya uji reliabilitasnya variabel kedua dulu ya, apa perilaku agresif. Salin. Nah, totalnya jangan dimasukin. Statis. Nah, jangan lupa juga harus centang ininya, scale yang item. Langsung aja continue. Klik OK. Nah, kalau baca reliabilitas itu caranya gimana sih? Nah, caranya itu bisa dilihat dari Rosenberg alpha if item. Nah, menurut Sugiono 2019, suatu item dikatakan reliable itu jika lebih dari 0,6. Nah, ini kan data yang saya pakai, yang dimana variabel perilaku agresif itu totalnya itu Rosenberg alfanya itemnya itu kan di atas 0,6. Nih, lihat Rosenberg alpha F item. Jadi variabel yang saya gunakan itu semuanya reliabilitas. Jadi sangat reliable karena di atas 0,6. Nah, selanjutnya kita ke variabel yang pertama, yaitu stres akademik. Nah, sama seperti tadi, klik analyze, scale, reliability analysis, pindahkan semuanya ke kanan, termasuk total jangan dimasukin, kanan, statis, centang, scale F item, continue, klik OK. Nah, ini juga sama seperti tadi. Cara bacanya itu di Rosenberg alpha F item. Kan data atau item dapat dikatakan reliable itu jika di atas 0,6. Nah, ini kan data stres akademiknya itu menunjukkan di atas 0,6, yang berarti data semua item yang saya gunakan itu termasuk reliable semua. Jadi itu cara uji validitas dan reliabilitas.
Baik, selanjutnya di sini saya akan uji asumsi, yaitu uji normalitas. Jadi kita blok aja dari total variabel stres akademik dan perilaku agresif. Masukkan ke SPSS. Kita ubah kodenya. SA untuk stres akademik, PA untuk perilaku agresif. Kita ke analyze, kita ke deskripsi, kita ke explore, tindakan dua-duanya, kita ke plots, uji normalitas, jangan lupa dicekang, dan continue. Klik OK. Tunggu aja hasilnya. Nah, jadi data saya di sini itu tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena pada dasarnya data yang normal itu harus lebih dari 0,05. Nah, data saya ini kurang dari 0,05. Bisa dilihat dari Kolmogorov. Kenapa dilihat dari Kolmogorov? Karena data saya atau responden saya itu lebih dari 100. Oleh karena itu bisa dilihat dari Kolmogorov, dan data saya itu tidak normal. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada kategorisasi. Nah, sebelum ke SPSS-nya kita harus menghitung rumus kategorisasi, yaitu nih ada rumusnya. Di sini kita harus mencari mean, X max, X min, S standar deviasi range. Nah, jadi untuk mencari X min dan X max itu begini teman-teman caranya, yaitu dari skala jawaban yang kita pakai, yang terendah sampai yang terbesar. Untuk mencari X min, gunakan skala jawaban yang terendah, yaitu 1. Jadi 1 dikali item pertanyaan. Kan item pertanyaan yang saya buat itu 11. Jadi 1 kali 11 sama dengan 11. Dan X max yaitu ambil skala jawaban yang paling terbesar, yaitu 4. Nah, 4 ini dikalikan item pertanyaan, yaitu 11 sama dengan 44 ya teman-teman. Selanjutnya kita cari range-nya. Kan tadi kan udah ditemukan nih, X min-nya 11, X max-nya 44. Selanjutnya menghitung range. X max dikurang X min sama dengan 44 dikurang 11 sama dengan 33. Dan mean-nya itu X max tambah X min dibagi 2 sama dengan 44 dikurang 2 dikurang 11 dibagi 2 sama dengan 27,5. Dan standar deviasi itu range dibagi 6 sama dengan 33 dibagi 6 sama dengan 5,5. Kenapa di sini ada 6? Karena 6 ini itu rumus tetap dari kategorisasi ini teman-teman. Nah, selanjutnya itu ketika sudah menghitung mean, standar deviasi dan range-nya, kita harus menghitung rendah, sedang, tingginya nih. Di sini sudah ada rumusnya. Teman-teman lihat dan teman-teman bisa menghitung sendiri. Nah, di sini saya sudah mendapatkan rendah, sedang, dan tinggi. Rendahnya 22, sedangnya 22 sampai 32,5, dan tingginya yaitu 33. Nah, setelah itu baru masuk ke SPSS nih teman-teman. Nih. Yang dimasukkan SPSS itu adalah item pertanyaan dan
totalnya. Habis itu langsung aja ke transform ke recording difference, masukkan totalnya saja. Sini kita gunakan cut ini saya kodekan sebagai kategorisasi ya. Change, oke. Old venue. Sini remove. Ini remove. Nah, satu ini untuk kategori rendah. Tadi kan kategori tadi sudah didapatkan rendahnya itu 22, namun di sini kita tulis 21,5 karena tadi kan kategori sedangnya itu 22. Jadi di sini harus ditulis 21,5. Kalau ditulis 22, nah nanti rendahnya ini termasuk kategori sedang. Itu teman-teman langsung klik ADD. Nah, selanjutnya kategori 2 tulisnya di range. Tadi itu 22 sampai 32,5. Oke, ADD. Selanjutnya itu ada 3. Untuk sini yang terakhir itu 33. 33 ADD continue. Oke, dan klik oke. Langsung ke sini lagi. Nah, sini kan udah kelihatan nih cut kategori. Langsung aja ke analis. Sebelum itu kita ke sini dulu. Kita ke value titik 3, tulis 1, tadi katanya untuk sedang DD 2 untuk rendah. No, kebalik. 1 untuk rendah, ADD 2 untuk sedang, 3 untuk tinggi. Oke. Habis itu langsung ke review, ke analis, ke deskripsi ini, ke frequency, masukkan yang kategori saja. Langsung klik OK. Nah, jadi di sini kelihatan nih teman-teman. Nah, rendah, sedang, tingginya 4. Jadi yang masuk ke rendah itu ada 44, sedang itu ada 52 orang, sedangkan yang memiliki kategori nilai tinggi itu ada 7 orang. Jadi itu pas 100%. Selanjutnya ya sama seperti tadi, ini kan baru variabel stres akademik. Nah, jadi kita harus mengkategorisasikan variabel satunya lagi, yaitu perilaku agresif. Nah, ini sama seperti tadi, kayak transform different variable, masukkan total, taruh kanan, kita sini AT lagi teman-teman, change all value. Oh no, out value. Nah, sini masukkan 1 lagi. Sini karena sudah ketemu di boardnya itu, saya sudah menghitung. Jadi rendahnya 17,5, rendahnya 17,5,
5. ADD selanjutnya itu ada 2 untuk ini buatnya itu sedangnya 18 sampai 26,5. 18 sampai 26,5. 18 tulis 18 26,5 ADD. Yang ketiga itu ada, kita klik ini, yang ketiga itu 27, kategori tingginya itu 27 ada continue. Oke. Nah, di sini sudah terlihat lagi kategori. Kita ke sini lagi, variable view. Kita ke value, titik 3. 1 untuk sedang, salah lagi. Remove. 1 untuk rendah, 2 untuk sedang, 3 untuk tinggi. ADD. Oke. Kita ke data view, langsung ke analis. Caranya sama seperti tadi, deskripsi test, frequency, masukkan kategorinya saja, kanan, dan oke. Nah, ini teman-teman, jadi kategorisasinya. Frekuensi ada 42 orang yang rendah, dan 48 orang yang sedang, dan yang bernilai tinggi itu ada 100 orang. Ada 10 orang. Jadi berjumlah 100. Gitu teman-teman cara mengkategorisasikan. Jadi di sini interpretasinya yaitu variabel pertamanya yaitu berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas nilai 33 itu dalam kategori tinggi. Jika skor berada dalam rentang 22 sampai 32,5 maka termasuk kategori sedang. Sedangkan 21,5 tergolong rendah. Setelah mengetahui skor kategori di atas itu ditemukan bahwa 7% atau 7 responden termasuk dalam kategori tinggi. Selanjutnya presentasi 52 dalam jumlah 520 responden yang termasuk kategori sedang dan 41% atau 41 responden itu memiliki kategori yang rendah teman-teman. Nah, begitu juga sama variabel keduanya. Nah, orang yang memiliki nilai kategori tinggi itu ada 10 orang, dan sedang itu ada 48 orang, dan rendah itu ada 42 orang, dan berjumlah itu ada 100 orang atau 100 responden teman-teman. Begitu cara melakukan kategorisasi. Jadi intinya ketika ingin melakukan kategorisasi itu teman-teman harus menghitung dulu rumusnya, mencari X max X min, terus mean, range, dan standar deviasi. Ketika sudah, baru teman-teman mencari nih sedang, rendah, tingginya menggunakan rumus ini nih teman-teman. Oke. Nah, uji beda non parametrik itu yang di copy atau yang di blok itu
itu dari jenis kelaminnya. Jadi total jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita copy dulu. Nah, ini SA itu sebelah kiri itu dia jenis kelamin laki-laki. Jadi totalnya kita salin. Kita salin, masukkan ke SPSS, klik aja CTLNN supaya ke file baru. Nah, klik. Nah, diletakkan di nomor 2 ya di sini, karena nanti yang nomor 1 itu buat gendernya. Ctrl F. Jangan lupa di sini variable view-nya di sini diganti gender. Di sini nggak usah dulu. Dinamnya sini itu masukkan, tambahkan value-nya 1. Nah, di sini itu laki. Selanjutnya 2. Di sininya perempuan. Ini value itu cuma buat kode doang ya. Klik OK. Lanjut ke data view, lanjut ke Excel lagi. Sekarang bagian status akademik, bagian yang perempuan. Copy lagi, masukkan ke sini di bawahnya. Oh, sebelum masukkan yang laki-laki tadi kita kasih kode 1 dulu. Selanjutnya kita copy bagian yang perempuan di bawahnya dengan kode 2. Oke. Selanjutnya yang variabel perilaku agresif yang sama kayak tadi, laki-lakinya dulu. Sini masukkan ke sini, masukkan ke sini sampingnya F sama seperti tadi. Sekarang yang perempuan, kemudian ke sini, masukkan di bawahnya sama seperti tadi. Selanjutnya kita variable view, kita sini ubah SA untuk status akademik dan PA untuk perilaku agresif. Selanjutnya ke analyze, ke non parametric test, legalisi, do independent sample test. Selanjutnya itu gender kita masukkan di sini. Kita ke sini dulu, jangan lupa 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Continue, sini masukkan ke atas test variable, kita centangnya uji magnitude. Jadi ini hasilnya. Cara lihatnya itu main ranknya yaitu laki-laki pada stres akademik berjumlah 48,
Sedangkan perempuan berjumlah 56,40, yang artinya itu lebih tinggi. Sedangkan yang variabel perilaku agresifnya itu ada 47,70, dan yang bagian perempuannya itu ada 57,34. Jadi berdasarkan uji Man with You pada gambar dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelamin laki-laki dan perempuan terhadap variabel stres akademik dan perilaku agresif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan. Yang signifikannya ini two-tailed sebesar 0,189, dan sedangkan PA itu 0,129. Selain itu juga mean ranknya perempuan itu cenderung lebih tinggi dibanding laki-laki. Perbedaan ini itu tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, jenis kelamin tidak mempengaruhi skor antara variabel stres akademik dan perilaku agresif.